Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di sesi webinar Sabtu 2 ya, pada siang hari ini. Kami sangat berbahagia sekali kita bisa berjumpa. Untuk ini adalah merupakan webinar sesi yang kedua, karena sesi pertama kita sudah melaksanakan webinar dengan peserta dari wilayah timur dan tengah, dan sekarang kita melaksanakan webinar untuk wilayah Indonesia Barat. Mudah-mudahan pada sesi webinar siang hari ini lebih bersemangat, lebih antusias, dan lebih baik saya kira. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada webinar modul 2 kali ini nanti kita akan kita mempunyai tema pembahasan, yaitu tentang meningkatkan komitmen sumber daya manusia untuk mewujudkan kepemimpinan struktural yang suportif, di mana nanti akan ada 3 pembahasan utama. Yang pertama tentang menyusun restart dan renov, kemudian yang kedua tentang meningkatkan kemampuan komunikasi personal dan kelembagaan, kemudian yang ketiga tentang pengembangan soft skill bagi mahasiswa ataupun peserta didik di tempat Bapak Ibu kerja. Baik, untuk membahas submodul 2 ini telah hadir fasilitator kita dari UGM. Ada Bapak Dr. Singgi Hawibowo. Beliau nanti akan menyampaikan submodul 2A dan 2C. Kemudian di samping Bapak Singgi ada Ibu Dr. Wisnu Martani. Beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan modul 2B. Kemudian di samping Ibu Wisnu ada Bapak Iskandar Nata Wijaya. Beliau Bapak Dr. Iskandar Nata Wijaya adalah PIC untuk GAL ini, General Administration and Leadership dari Helm. Baik, nanti sesi webinar kali ini tentunya kita nanti akan mendengarkan pengantar dari Bapak Iskandar, kemudian nanti dilanjutkan penyampaian review dari submodul 2, 2A, 2B dan 2C. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian basis dari diskusi ini sebetulnya kami harapkan adalah dalam bentuk respon yang Bapak Ibu kirimkan ke kami ya, dalam untuk PowerPoint. Kami sudah menerima satu respon yang telah dikirimkan ke kami, dan nanti akan kita tayangkan di web kami. Kemudian acara berikutnya adalah closing. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohonkan untuk sesi pertama Bapak Iskandar untuk menyampaikan pengantar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Dr. Loyo atas kesempatannya. Salam kita, salam apa ya? Salam merdeka! 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 Semangat Pak. Terima kasih. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul kembali melalui webinar ya, jarak jauh, dan mudah-mudahan hari ini kita mendapat manfaat yang sangat besar untuk kebaikan anak bangsa kita di masa yang akan datang. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan di tengah kesibukan yang luar biasa untuk hadir di dalam kegiatan webinar ini, dan tentunya ini membuat telah menyiapkan telah mengambil suatu effort yang tidak mudah, karena semuanya orang itu sibuk, tapi Bapak dan Ibu masih sempat untuk hadir di dalam kegiatan ini. Ya, di dalam modul ini, di dalam sesi ini kita akan bicarakan masalah bagaimana
renov dan reksadana akan dibentuk. Nah, kemudian juga masalah yang SDM. Masalah SDM itu sangat penting sekali karena itu merupakan aset yang tidak ternilai harganya, yang perlu kita bina dan perlu kita bangkitkan agar supaya semua program, semua proses berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya adalah masalah komunikasi. Komunikasi di dalam suatu organisasi universitas seperti yang kita miliki itu adalah masalah yang sangat penting. Komunikasi yang sifatnya interpersonal maupun komunikasi yang sifatnya organisasi. Organisasi bukan hanya internal, tapi juga bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan ke pihak luar, agar supaya orang melihat apa sih keberadaan universitas atau perguruan tinggi yang kita bantu itu. Nah, komunikasi interpersonal sangat penting karena juga komunikasi seperti apa? Seperti darah dalam tubuh kita itu harus mengalir ke seluruh bagian dengan sehat, dengan baik. Tanpa darah tubuh kita tentunya akan tidak sehat. Tanpa komunikasi kita juga akan berbenturan satu sama lain. Dan yang ketiganya adalah masalah soft skill yang sangat penting, karena selama ini di Indonesia dirasakan bahwa soft skill itu masih jauh dari hard skill, sehingga dengan demikian manfaat dari hard skill yang kita berikan kepada para mahasiswa kita itu kurang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang Indonesia itu terkenal dengan pintar tapi tidak bisa memanfaatkan apa yang kita ketahui, karena soft skill kita barangkali yang kurang memadai, yang dalam hal ini kita akan berikan perhatian yang cukup besar. Itu dalam sesi ini kita akan bicarakan. Kemudian saya harapkan juga nanti dalam sesi yang akan datang Bapak dan Ibu sudah menyiapkan sesuatu yang barangkali ingin didiskusikan di sini. Ya, jangan segan-segan. Kemudian juga barangkali menyiapkan untuk webinar yang terakhir barangkali untuk closingnya, karena grand design itu akan kita laksanakan pada tanggal kalau tidak salah 27 Mei ya, 7 Mei itu. Nah, tapi yang dekat ini tanggal 13 Mei kita ada pertemuan lagi. Barangkali itu dulu dari kami untuk singkatnya. Kami persilakan saya kembali kepada Pak Ketua sekarang. Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Langsung saja kami mengundang Bapak Dr. Singgi dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Wisnu untuk menyampaikan review submodul 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ibu dan Bapak sekalian? Pada siang hari ini saya akan sedikit menyampaikan review, ulasan secara ringkas mengenai apa-apa yang sudah disampaikan di dalam modul, dan nanti selebihnya kita akan saling berbagi di pengalaman dari Ibu dan Bapak sekalian di perguruan tingginya masing-masing, dikemukakan di dalam kesempatan webinar untuk kemudian kita bisa saling bertukar pikiran. Ibu dan Bapak sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iskandar tadi, kita di perguruan tinggi ini perlu untuk mengelola perguruan tinggi kita, baik itu pengembangan soft skill, kemudian komunikasi dan sebagainya ini dengan baik. Saya ingin mengajak Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan sudah membaca di dalam modul secara lebih rinci, tapi ini secara singkat bisa saya sampaikan demikian. Institusi yang Ibu Bapak pimpin ini sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki misi yang utamanya itu adalah 3: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Maka output yang diharapkan antara lain adalah lulusan, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian pengabdian kepada masyarakat yang ini diharapkan sifatnya lebih memberdayakan masyarakat di lingkungan kita. Nah, pada modul yang kedua ini kita
ingin memperdalam bagaimana kita bisa meningkatkan komitmen sumber daya manusia yang ada di institusi kita untuk mendukung pencapaian output yang lebih berkualitas dan yang lebih produktif. Nah, untuk mencapai komitmen itu, satu, kita harus memiliki arah yang jelas, yang itu dikomunikasikan kepada semua staf yang ada. Kemudian yang kedua, ini kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang cukup. Ini yang dibahas di dalam modul yang kedua. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan output perguruan tinggi, khususnya yang output yang pertama yaitu lulusan, sudah banyak pemahaman di dunia pendidikan tinggi bahwa di industri itu salah satu hal yang dikeluhkan terhadap lulusan perguruan tinggi adalah kemampuan soft skills. Ini di dalam modul sudah kita sampaikan, kita membedakan hard skills dan soft skills. Yang hard skills ini utamanya adalah pengetahuan yang diperoleh di dalam program studi, kemampuan untuk melakukan analisis, kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam program studi masing-masing. Ini kita sebut sebagai hard skills. Nah, kemudian ada soft skills. Ini ada kaitannya dengan kemampuan baik itu intrapersonal maupun interpersonal. Intrapersonal ini kaitannya dengan misalnya bagaimana disiplin, bagaimana berpikir kritis, bagaimana bisa kreatif, bagaimana mengatur waktu dan sebagainya. Ini adalah yang intrapersonal. Kemudian yang interpersonal ini bagaimana kemampuan para lulusan kita di dalam berkomunikasi dengan pihak lain, di dalam berhubungan dengan pihak lain. Ini ada kaitannya dengan kemampuan leadership, kemampuan untuk menyampaikan gagasan, kemampuan untuk menghargai orang lain dan sebagainya. Ini yang perlu kita kembangkan sebagai soft skills. Nah, soft skills ini bisa dikembangkan melalui kurikulum kita di dalam program studi, artinya di dalam mata kuliah yang ada, itu di sana juga disisipkan pengembangan soft skills, misalnya kemampuan berkomunikasi itu dikelola dengan cara ada kuliah-kuliah yang mahasiswa harus presentasi misalnya. Kemudian soft skills di dalam kemampuan untuk bekerja di dalam kelompok, itu di dalam mata kuliah kita berikan tugas-tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok dan sebagainya. Jadi soft skills bisa dikembangkan di dalam program studi, dalam kurikulum, dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Namun juga bisa kita selenggarakan, dan itu sangat penting, yang di luar program studi, di mana mahasiswa barangkali akan mengikuti sesuai dengan minatnya. Nah, yang di luar program studi ini bisa misalnya melalui unit-unit kegiatan mahasiswa, baik itu olahraga, kesenian, maupun kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Termasuk juga kegiatan yang terprogram oleh universitas atau oleh fakultas atau oleh akademi komunitas, misalnya melalui kegiatan-kegiatan di beberapa perguruan tinggi itu ada kuliah kerja nyata. Jadi mahasiswa membentuk suatu kelompok lintas disiplin ilmu, kemudian melakukan kegiatan di suatu desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Ini juga merupakan suatu wahana untuk mengembangkan soft skills mahasiswa. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di dalam kerangka untuk kita bisa meningkatkan kualitas output tadi, termasuk lulusan yang berkualitas, ilmu pengetahuan, kemudian pengabdian ini pimpinan struktural itu perlu untuk mengembangkan diri menjadi pimpinan yang suportif, bisa mendukung pimpinan-pimpinan keilmuan. Karena bagaimanapun untuk
menghasilkan lulusan berkualitas, pengetahuan yang berkualitas, juga pengabdian yang berkualitas, kita membutuhkan tokoh-tokoh di bidang ilmunya masing-masing. Nah, untuk itu, di dalam mendukung para pemimpin keilmuan ini pimpinan struktural yang sportif ini perlu untuk mengerahkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung mereka. Nah, berdasarkan pengalaman, ini karena dosen-dosen utamanya ini sangat sibuk sekali. Kegiatan-kegiatan dengan mahasiswa, kegiatan administrasi dan sebagainya ini banyak sekali, sehingga sangat sering para dosen dan juga staf barangkali ini terbenam di dalam kegiatan rutinitas sehari-hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ini terbenam di dalam aktivitas kesibukan sehari-hari, sehingga institusi kita itu tidak beranjak dari suatu level kualitas tertentu ke kualitas yang lebih tinggi. Ini tidak diharapkan. Maka sangat diperlukan keberadaan dari rencana strategis yang ini akan menjadi panduan bagaimana nanti para pimpinan, para sivitas akademika dan para staf tenaga kependidikan ini mengembangkan institusi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, keberadaan dokumen Renstra itu sebetulnya bukan hanya persyaratan yang sifatnya administratif, artinya semua perguruan tinggi ini dipersyaratkan harus memiliki Renstra. Oke, ini administrasi penting ya untuk memenuhi persyaratan itu. Tapi lebih dari itu, sebetulnya Renstra ini harus disusun seoptimal mungkin untuk menjadi panduan yang digunakan bersama oleh pimpinan maupun oleh dosen dan juga staf kependidikan. Nah, untuk itu perlu dipikirkan bagaimana perguruan tinggi ini akan memposisikan keberadaannya dengan melihat peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang ada. Pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, itu setiap perguruan tinggi diharapkan akan bisa merespon baik itu peluang dan tantangan di daerah secara nasional maupun secara global. Sebagai misal isu mengenai perubahan iklim dunia, ini sebetulnya sangat bisa untuk direspon juga secara lokal. Isu kemiskinan, isu peledakan jumlah penduduk dan sebagainya, ini sangat memungkinkan untuk direspon secara lokal. Ini berarti sekaligus kita merespon persoalan-persoalan daerah, ini harapannya juga merespon persoalan nasional sekaligus persoalan-persoalan global. Maka di dalam menyusun rencana strategis sangat penting untuk menganalisis apa itu peluang-peluang dan tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian yang namanya Renstra di samping bersifat visioner menjawab tantangan-tantangan eksternal yang ada, ini harapannya juga realistis. Maka sangat penting untuk kita mengetahui dengan baik apa kekuatan-kekuatan kita, apa kelemahan-kelemahan kita. Nah, analisis ya, SWOT, evaluasi diri ya, ini sangat penting untuk mendasari agar nanti Renstra yang kita susun itu visioner tapi sekaligus juga realistis. Nah, kemudian berdasarkan pemahaman itu bisa disusun apa visinya, misinya yang lebih rinci. Ya, misi yang lebih rinci di samping utamanya Tridharma tadi, pendidikan, penelitian, pengabdian, itu juga bagaimana kita mengembangkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia. Nanti Bu Wisnu yang akan membahas lebih banyak mengenai sumber daya manusia. Dan di samping visi misi yang lebih rinci, ini kemudian dirumuskan juga apa nilai-nilai yang nanti dijadikan dasar dalam kita mengembangkan
kebijakan-kebijakan, kebijakannya diluruskan, sekaligus juga program-program secara garis besar ini disusun di dalam Renstra. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, agar komitmen sumber daya manusia itu tinggi, sangat baik kalau di dalam proses penyusunan Renstra ini tidak hanya melibatkan pimpinan, tetapi juga melibatkan staf akademik, para dosen, juga staf tenaga. Tidak cukup hanya itu, juga perlu komunikasi dengan stakeholders eksternal, utamanya dengan para pelaku dunia usaha dan industri, dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun dengan pemerintah daerah. Nah, dengan melibatkan para stakeholders ini diharapkan komitmen itu tidak hanya dari sisi internal perguruan tinggi, tetapi juga ada komitmen dari pihak-pihak lain. Tidak kalah pentingnya adalah stakeholders eksternal ini para alumni, karena alumni ini seringkali sudah menjadi pengambil keputusan, entah di perusahaan, entah di pemerintahan, atau di masyarakat. Dia akan bisa mendukung pengembangan institusi kita. Ibu dan Bapak sekalian, setelah Renstra itu tersusun, kemudian nanti dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana operasional. Capaian apa yang diharapkan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ini ada di dalam Renov, dan kemudian dijabarkan secara lebih rinci di dalam rencana kegiatan dan anggaran. Selama visi itu tidak diterjemahkan nantinya ke dalam anggaran, itu selamanya hanya akan menjadi mimpi dari visi tadi. Kemudian nanti terwujud bahwa anggaran yang kita susun itu mencerminkan apa yang sudah kita pilihkan dalam Renstra dan Renov. Ibu dan Bapak sekalian, setelah ini tersusun, mau tidak mau nanti komitmen dari staf kita ini harus kita tingkatkan melalui berbagai macam cara komunikasi. Ini akan dibahas oleh Wisnu Martani. Tapi sangat penting bagi para pimpinan untuk membuat dokumen Renstra, dokumen perencanaan ini menjadi suatu dokumen yang hidup. Artinya memang itu menjadi hal yang diacu dan dipahami oleh sumber daya manusia yang ada di negara kita. Nah, dengan demikian sangat diharapkan nantinya setelah kita memiliki Renstra ini, baik hard skills maupun soft skills mahasiswa ini terjamin dukungan baik itu program maupun sumber daya, sehingga betul-betul output dari institusi kita itu bisa meningkat dari tahun ke tahun. Selama itu kita tidak memiliki rencana yang baik, sangat boleh jadi kita akan terbenam di dalam rutinitas keseharian kita. Saya kira ini sebagai rangkuman Ibu dan Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita diskusikan apa-apa yang menjadi pengalaman Ibu dan Bapak sekalian, dan kita bisa sharing bersama. Waktu saya kembalikan ke Dr. Didi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Singgi yang tadi telah menyampaikan tentang Renov dan juga Renstra juga terkait dengan pengembangan soft skill mahasiswa. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan penyampaian submodul 2, yaitu tentang peningkatan kemampuan komunikasi personal dan juga kelembagaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wisnu Martani. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Yoyo. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Ibu Bapak Sedayana. Kita refresh lagi apa yang sudah kita alami dan apa yang sudah kita ketahui, bahwasanya suatu pendidikan tinggi itu merupakan suatu organisasi. Nah, produk dari organisasi ini bisa dua hal. Organisasi yaitu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah,
perguruan tinggi sebagai suatu organisasi penyelenggara pendidikan tinggi, maka produknya adalah berupa jasa. Nah, sebagai suatu organisasi, maka supaya dapat menghasilkan jasa yang berkualitas dan juga diminati, kemudian dikenal oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat secara luas, maka suatu organisasi harus mampu membuat suatu plan, master plan. Nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Singgin, master plan ini bisa di dalam istilah yang sekarang juga karena punya mimpi yang biasanya berupa visi dan misi, kemudian ada strategi yang diterjemahkan menjadi rencana strategis, kemudian di breakdown lagi menjadi rencana operasional. Nah, rencana operasional ini tadi sudah dijelaskan mempunyai satu indikator-indikator bagaimana itu akan dicapai. Nah, setelah ditetapkan renov dan diterjemahkan lagi menjadi rencana kegiatan anggaran tahunan, maka berikutnya adalah mengimplementasikan semua itu. Nah, ketika mengimplementasikan suatu renov atau program dari suatu lembaga pendidikan tinggi, maka di sini dibutuhkan adanya sumber daya manusia. Karena organisasi itu tidak akan bisa bekerja secara efektif tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari sumber daya manusia. Suatu perguruan tinggi, baik itu pada level universitas, fakultas maupun program studi, harus mempunyai suatu sumber daya manusia yang cukup dan sesuai dengan kebutuhannya untuk bisa mengimplementasikan program-program yang telah disusun. Nah, untuk itu perlu adanya mapping ya, tentang kompetensi dan komitmen dari masing-masing anggota. Karena kita juga harus tahu bahwa tadi dikatakan berdasarkan analisis evaluasi diri, kita jadi tahu apa sih kebutuhan kita. Nah, dari situ kita bisa memetakan seberapa yang dibutuhkan sumber daya manusianya, kemudian kompetensinya apa, dan apa yang sudah dimiliki, sehingga apa yang merupakan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan kesempatan yang bisa kita peroleh, sehingga kita merancang satu program. Kemudian ketika kita mengimplementasikan program dan kita sudah tahu siapa sumber daya manusia kita dan bagaimana tentang kemampuan dan komitmen mereka, kompetensi dan komitmennya, ya, ini adalah hal yang penting. Kemudian satu hal lagi yang penting, ini tidak akan terjadi kalau perencanaan kita itu tidak disosialisasikan dengan baik dan benar. Karena sebaik apapun rencana program kita, itu kalau tidak dipahami oleh orang lain dan tidak disampaikan, maka tidak akan bisa terjadi. Nah, di sini komunikasi merupakan kunci dari bagaimana program itu bisa terimplementasikan. Komunikasi ini macam-macam bentuknya. Namun demikian, kita juga harus ingat bahwa sekarang zamannya tidak lagi suatu komunikasi yang sifatnya one way communication. Karena di lembaga
pendidikan tinggi ini merupakan suatu lembaga yang sifatnya kolaboratif. Jadi bukan lembaga militer yang satu komando begitu, tetapi kita adalah semuanya yang ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan ini. Nah, elemen penting dari pelaksanaan pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi adalah dengan tridharma ini: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian satu hal lagi yang bisa menunjang pelaksanaan tridharma ini adalah kerjasama. Kerjasama internal tadi sudah disinggung oleh Pak Iskandar, dan juga kerjasama eksternal. Nah, kerjasama internal akan terbangun dengan baik kalau di situ pengelola atau pimpinan mampu berperan dengan baik menjadi seorang communication builder. Jadi dialah yang membangun komunikasi. Mengapa pimpinan kok tidak bawahan? Karena pasti inisiasi itu dari awalnya pertama kali adalah dari pimpinan. Kalau pimpinan tidak mau membuka diri, mana berani bawahannya mengetuk pintu. Oleh karena itu, pimpinan dan pengelola harus mampu membuka diri untuk menginisiasi terjadinya suatu komunikasi yang sifatnya interaktif. Tidak hanya dua arah mungkin, tetapi lebih dari dua arah. Nah, dengan komunikasi ini, pimpinan bisa menyampaikan apa yang menjadi rencana operasi dan bagaimana kemampuan termasuk analisis SWOT-nya tadi kepada anggota organisasi. Kemudian juga kepemimpinan itu memang ada kepemimpinan yang suportif, di mana kemudian dia harus mampu mendengarkan segala macam keluhan dan juga masukan serta informasi dari semua anggota organisasi. Karena kemudian penggerak dari roda organisasi itu tidak hanya kepada pimpinan saja, tetapi juga dari keterlibatan dari semua anggota organisasi. Sehingga semua karena merasa terlibat di dalam suatu penegakan organisasi, suatu kerja organisasi, maka organisasi itu akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu maka komunikasi harus bisa terjalin dengan baik. Juga dengan kesediaan dari pimpinan itu untuk mendengarkan, mendapatkan masukan dari anggota organisasi, maka akan menimbulkan kepercayaan diri dari para anggota organisasi, dan juga bisa memberikan masukan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh suatu organisasi itu demi kemajuan dan demi kualitasnya. Karena apapun pimpinan adalah juga manusia biasa, tidak ada yang sempurna begitu. Jadi hanya dua mata saya, dua telinga saya, sehingga luas hidungnya cuma satu, gitu, lubangnya dua, luas cakupan pendengaran, penglihatan, dan juga pembawaannya tentang informasi itu juga ada batasnya. Tetapi kalau kemudian dilengkapi oleh banyak hal, maka ini akan suatu terumuskan. Nah, kuncinya supaya bisa terumuskan dengan baik apa kebutuhan dan bagaimana merancang rencana strategis, rencana operasional dan sebagainya, ini adalah pada komunikasi. Oleh karena itu disarankan untuk segera bisa membangun suatu komunikasi antar pimpinan dan antar anggota, juga pimpinan dan anggota, sehingga mereka menjadi satu kesatuan tim yang solid. Nah, kemudian mengapa tadi dikatakan itu adalah bagian dari komunikasi internal, kemudian yang eksternal atau yang kelembagaan, ini adalah bahwa suatu organisasi perguruan tinggi ini
tidak akan bisa sustain kalau dia hidup sendiri. Diperlukan adanya kerjasama dengan pihak luar. Nah, untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar, maka perguruan tinggi juga harus bersedia membuka diri, memunculkan dirinya ke permukaan, ke masyarakat. Siapa dia? Nah, siapa dia ini yang disampaikan adalah apa sih saya, siapa sih saya, apa kemampuan saya, sehingga orang bisa lebih mengenal citra, potensi, dan kemampuan dari suatu lembaga itu. Nah, untuk bisa dikenal masyarakat secara luas dan juga pihak-pihak ini, maka pimpinan dan pengelola bisa belajar bagaimana berkomunikasi secara kelembagaan, bisa menjual diri tanda petik apa yang dipunyai itu, sehingga ini lebih dikenal dengan masyarakat, dan pada dampaknya nanti juga akan orang berdatangan ke lembaga itu karena dia tahu apa yang bisa tanda petik dibeli di suatu lembaga itu, apa yang bisa dikerjakan di lembaga itu. Nah, sehingga sustainability dari suatu lembaga pada akhirnya akan tercapai, dan kita bisa melanjutkan mimpi-mimpi kita untuk membuat visi yang lebih atraktif lagi ke depan dan sebagainya, karena kita kemudian dengan komunikasi ini kita bisa mewujudkan mimpi kita dan meningkatkan kualitas sehingga memiliki daya saing dan juga identitas yang jelas dari suatu lembaga. Demikian yang kami sampaikan. Nanti kita bisa lanjut dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh ibu bapak semuanya dalam mengerjakan submodul ini, dan apa sih hambatannya, nanti kita bisa share dari best practice masing-masing. Demikian, dan waktu saya kembalikan kepada Dr. Lilian. Terima kasih Bapak Singgi dan juga Ibu Wisnu yang tadi sudah menyampaikan review dari submodul 2. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke sesi diskusi. Kami telah menerima kiriman respon dari Ibu Insinyur Diah Erni Widyastuti FM dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada beliau. Kami undang Ibu Diah. Ibu Diah dari UMM. Baik. Halo Ibu. Halo. Silakan Ibu. Baik. Ini yang mengirimkan ke kami itu bernama Ibu Diah dari UMM, tapi yang tertera hadir di layar kami itu ada Ibu Yuni dari. Kami berdua, ya Pak. Kami berdua, tetapi yang yang registrasi Bu Yuni, Pak. Oh baik. Ini ada di samping saya. Oh baik. Baik, silakan. Kalau begitu Ibu bisa langsung disampaikan. Mohon nanti bisa disampaikan dengan secara ringkas. Silakan Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami membentuk soft skill bagi lulusan itu sebetulnya tidak hanya saat mereka lulus, tapi sejak semester 1, Bapak. Semester 1 melalui untuk slide yang berikutnya, Bapak. Ya. Mohon maaf. Bisa ke slide yang berikutnya, Bapak. Oke, slide kedua.
Jadi kami melakukan pembinaan soft skill itu tidak hanya saat mereka lulus, tetapi dimulai dari mahasiswa baru. Pada saat mereka sudah diterima, sudah HER, itu mereka kemudian kita bagi berkelompok di tingkat universitas, memang itu melalui program pembinaan pengembangan dan kepemimpinan dan kepribadian bagi mahasiswa baru. Selama satu minggu mereka ada di Rusunawa, tidak boleh menggunakan semua media elektronik dan yang lain, jadi mereka kemudian dididik selama 1 minggu full. Setelah itu kemudian berlanjut ke selama 1 semester yang terintegrasi dengan mata kuliah AIK, Al-Insan dan Kemuhamadian. Kemudian pembekalan soft skill diberikan sebelum mereka PKL di semester 4 dan 5. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan secara simultan dan terstruktur, itu melalui organisasi kemahasiswaan, UKM, LSO, kelompok minat dan kegiatan lainnya, juga pelatihan pembekalan soft skill sebelum yudisium, itu yang terakhir. Secara simultan dan integratif, itu kami ada program yang diberi nama unggulannya adalah penerapan pembelajaran partisipatif integratif melalui Agribisnis Nice Corner untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekaligus membentuk spirit wirausaha baik untuk job seeker maupun job kreator. Jadi yang ketiga, mungkin di slide ketiga, mohon maaf. Selanjutnya di slide yang ketiga, slide ketiga, Bapak. Yang berikutnya, Bapak, di slide ketiga. Itu bisa kita lihat evaluasinya ada di setiap akhir kegiatan, kemudian periodik tertentu. Jadi biasanya kami ada istilahnya evaluasi segera setelah program itu berjalan, kemudian sebulan kemudian, 3 bulan dan 6 bulan. Ini ada beberapa, ada indikatornya. Kalau evaluasi P2KK itu yang melalui mata kuliah AIK, kemudian evaluasi LO mata kuliah kewirausahaan 1 dan 2, itu harus ada hitungan persentase sekitar 2% untuk yang punya rintisan usaha atau BUB berangkatan, kemudian ada business plan atau yang lainnya yang bisa dikompetisikan. Evaluasi PKL itu dari stakeholder, kemudian kami bisa memperbaiki saat setelah PKL, mereka pulang dari PKL. Biasanya mereka yang langsung direkrut dan melalui program PKL rekrutmen. Jadi yang berikutnya, Bapak, ini mungkin contoh penilaian stakeholder yang kami lakukan sejak awal di saat mereka magang atau PKL. Untuk prodi kami masih perlu ditingkatkan gitu. Kadang-kadang juga masih ada cukup yang untuk terakhir kemarin, tapi hanya 1-2. Dan yang keenam, mungkin yang terakhir, ini tahapan programnya yang tadi yang penerapan pembelajaran partisipatif integratif. Jadi tujuan utamanya adalah membentuk capacity building baik mereka yang job creator maupun yang job creator maupun yang job seeker. Mungkin ini Bapak yang lainnya mungkin karena lebih dari 6 slide. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuni dan juga Ibu Dia dari UMM. Barangkali bisa langsung direspon, Bapak. Baik, kalau begitu kita undang peserta lain. Kami coba Bapak Dedi, barangkali Bapak Dedi Suryadi. Baik, Pak Dedi bisa menyampaikan ke kami atau juga barangkali bisa mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni atau Ibu Dia dari UMM. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak, silakan Pak. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bu Yuni dan Bu Yuda, ya? Iya. Itu juga dilaksanakan juga oleh kami di Universitas Pendidikan Indonesia. Memang soft skill ini menjadi pertanyaan yang cukup klinik ya Pak, karena tidak semua dosen juga bisa kemudian mampu menyelipkan kemampuan soft skill itu pada perkuliahan kan gitu. Nah ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar, apakah kemudian soft skill ini juga bisa dibuat dalam bentuk mata kuliah kan gitu, disusun menjadi sebuah
mata kuliah, kemampuan itu, sehingga itu bisa dikembangkan gitu, ya. Karena kita lihat banyak juga lembaga-lembaga pengembang kepribadian yang muncul kan belakangan ini juga bisa menggambarkan seperti itu. Bagaimana sosok sebagai seorang leader, sosok sebagai komunikator yang efektif, ya, yang handal seperti itu, Pak. Gitu. Jadi ini pertanyaan yang sangat berdasar. Apakah perlu gitu ya pada satu mata kuliah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan ini persoalan tadi Renstra dan Renov ini, kami di universitas sekarang sedang menyusun yang namanya Renstra untuk 5 tahun ke depan. Ini kan berbarengan dengan sebentar lagi ada pemilihan pimpinan rektorat di kami. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kami. Apa yang sudah dilakukan oleh pihak pimpinan sampai saat sekarang ini adalah dengan membangun sebuah komunikasi, ya, secara efektif kepada semua sumber daya manusia yang terlibat di perguruan tinggi. Tapi ternyata ini saya lihat respon yang kemudian dikembangkan itu belum mampu kemudian menggerakkan mereka juga untuk memberi masukan-masukan gitu. Sehingga nanti ada tim kecil lagi yang senantiasa dibentuk gitu. Kalaupun itu juga usulan-usulan dari fakultas, kemudian disampaikan ke pimpinan universitas atau ke senat juga gitu. Nah, kita juga berharapkan banyak juga sebenarnya muatan-muatan yang sebenarnya kita harapkan dari setiap tenaga akademik di kami ini mampu kemudian memberikan sentuhan-sentuhannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dan keahliannya gitu. Itu yang kedua. Jadi bagaimana itu caranya, ya, Pak? Yang ketiga adalah tadi membangun komunikasi dengan stakeholder gitu. Karena kita juga kadang-kadang dengan stakeholder itu juga ada yang kemudian pemikirannya adalah persoalan benefit yang kemudian mereka terima itu apa gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan, mungkin tidak bersifat finance, tapi lebih ke arah keuntungan apa yang kemudian mereka peroleh dengan stakeholder itu gitu. Nah, kita sebenarnya sedang menjajahi menyusun yang namanya tadi yang kemudian Ibu sampaikan tentang apa yang kemudian kita punya, ya, yang kemudian bisa kemudian disumbangsikan kepada stakeholder sehingga itu sama-sama membangun sebuah komunikasi yang saling menguntungkan gitu. Nah, ini mungkin ini bukan lagi ya, memang dalam proses semua tetap senantiasa proses karena memang tantangan ke depan lebih lagi tuntutan dari dunia usaha maupun dunia industri maupun secara iklim usaha yang lainnya gitu. Mungkin di dunia pendidikan di kami juga sama seperti itu. Banyak isu-isu yang kemudian menarik, tapi memang kadang-kadang ada yang secara pasif disikapi atau secara analitik kemudian mereka memberi semacam pikiran-pikirannya terhadap isu-isu yang muncul itu, Pak. Gitu. Ini menjadi catatan bagi kami. Baik. Jadi terus terang ya kami sekarang mencoba membangun yang hasil dari Makassar itu membangun yang namanya komunikasi yang efektif dan menjadi pendengar yang menjadi pendengar yang baik bagi para semua sumber daya manusia yang ada di universitas kami. Terima kasih, Pak. Sementara demikian. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Bapak Deddy Suryadi dari UPI. Barangkali dua itu bisa direspon dulu. Silakan nanti. Ibu Yusuf, silakan. Terima kasih Ibu Yoyo. Ibu Diah dan Ibu Yuni dan Pak Deddy, komentarnya hasilnya sangat bagus terhadap kerja ini. Dan untuk Bu Diah sama Bu Yuni masih di Jalan Telogo, Mas. Salam untuk Pak Muhajir, Bu ya. Dan mungkin Pak Sujono. Dan juga untuk Bu Diah yang satunya lagi, Bu Diah Karminati. Bu Diah Karminati, ya. Ibu, saya hakul yakin akan bekerja keras tim dari Universitas Muhammadiyah Malang tentang pengembangan soft skill ini. Tetapi kita selalu berprinsip pada continuous improvement, Bu ya. Jadi mungkin ini nanti sekaligus akan menjawab apa yang dikhawatirkan atau dirasakan oleh Pak Deddy. Kalau Ibu tadi khususnya di prodi peternakan dan pertaniannya UMM
itu lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, jadi ekskul begitu. Nah, mungkin ada baiknya Bu kalau juga dikembangkan melalui pembelajaran dalam mata pembelajaran. Jadi tidak perlu dijadikan suatu mata kuliah. Ini jawaban Bapak Dedi. Karena kalau jadi mata kuliah nanti menjadi knowledge Pak. Jadi hanya diketahui. Padahal soft skill itu bukan knowledge. Jadi orang tahu tentang leadership, tetapi dia tidak akan pernah menginternalisasi dan menjadi suatu perilakunya yang bermuatan leadership. Ya, seperti itu. Nah, sama seperti communication, tahu secara knowledge komunikasi yang efektif itu seperti apa, tetapi dia tidak pernah bisa berkomunikasi secara efektif. Nah, oleh karena itu nanti menambah beban pada kurikulumnya, ya, susah nanti kalau mengubah kurikulum, karena mengubah kurikulum itu bukan suatu hal yang mudah. Oleh karena itu ada baiknya kalau ini dimasukkan di dalam mata pembelajaran, mata kuliahnya nggak usah diubah kalau itu sudah berdasarkan research study itu sudah bagus gitu ya, sesuai dengan visi misi dan sebagainya. Tetapi melalui mata kuliah ini juga bisa terbina adanya soft skill, yaitu dengan melalui method of delivery-nya. Jadi memang dosennya tidak lagi menggunakan pendekatan teacher-centered learning, tetapi menggunakan student-centered learning, di mana mahasiswa yang aktif, bahwa dosen itu hanya berfungsi sebagai fasilitator. Nah, kemudian juga di dalam kurikulum itu tidak hanya kurikulum yang tertulis menjadi dokumen plan, tetapi ada yang namanya hidden kurikulum, kurikulum yang tersembunyi, dan ini tidak pernah dinampakkan. Nanti kalau jadi mata kuliah bukan hidden lagi karena sudah cekrawelo-welo atau jelas sekali gitu ya. Nah, kemudian ada namanya informal kurikulum, yaitu aturan dan sebagainya. Ini juga mengembangkan soft skill Pak, jadi itu kita harus perhatikan itu. Nah, sehingga nanti ini yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk kembali saya komentari pada tim dari UMM, apa kabar Kelompok Mas? Ya. Nah, ini Bu akan lebih baik lagi kemudian selain ditambahkan di pembelajaran tadi, apakah pernah juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program itu sendiri Bu? Jadi mungkin bisa lebih disempurnakan, sehingga nanti kalau itu akan continuity-nya akan terjamin. Jadi kalau itu evaluasi program, kemudian bagaimana menjalankan dan sebagainya. Jadi nanti siapapun yang menjalankan program ini tetap bisa menjamin terbentuknya atau berkembangnya soft skill pada lulusan UMM. Itu satu saran barangkali, atau mungkin sudah dilakukan cuma belum disampaikan di sini pada tim dan UMM. Nah, kemudian untuk Pak Dedi sekalian, sekaligus di dalam membangun komunikasi dengan stakeholder Pak, karena stakeholder itu benefit oriented. Nah, pasti ya mereka kalau perusahaan-perusahaan itu kalau nggak ada untungnya ya nggak mau tuh Pak. Tetapi kita kan bisa melihat isu yang menarik tadi itu tidak hanya sekedar dikomentari Pak, tetapi diteliti, dikaji, kemudian berdasarkan data yang kita peroleh. Kelebihannya kan kita di masyarakat perguruan tinggi itu diilmiahkan, disertai bisa menjadi satu evidence. Ini loh faktanya. Kemudian kami sudah melakukan penelitian, hasilnya seperti ini, sehingga mereka jadi yakin. Kita memberikan assurance bahwa barang yang mereka beli itu adalah sudah kita coba, jadi kita teliti, sehingga kita bisa membeli. Nah, itu adalah tergantung dari kemampuan dari siapa yang akan menjual lembaga kita itu tadi, kemampuan berkomunikasi. Oleh karena itu pimpinan harus memberikan
memberikan contoh, memberikan kesempatan kepada semua anggota organisasi untuk menjadi seorang komunikator yang baik dan sekaligus negosiator. Jadi bagaimana menampilkan diri kita supaya orang menjadi atraktif, tertarik kepada apa yang kita jual, kita sampaikan pada mereka, maka ini yang akan menentukan apakah orang kemudian mau bekerja sama, dan sekaligus kita sampaikan apa benefitnya kalau Bapak Ibu atau lembaga itu bekerja sama dengan lembaga kami. Ya, itu kan mereka punya program banyak itu yang mungkin tidak akan semuanya bisa ditangani oleh suatu perusahaan. Dan memang ada semacam kewajiban dari perusahaan itu untuk dengan program-program CSR-nya itu, CSR-nya itu Pak. Ya, CSR-nya itu mungkin kita bisa memanfaatkan itu sekaligus untuk ajang pengembangan soft skill, kemudian pelaksanaan dari pertama. Jadi itu yang bisa saya komentari. Terima kasih Pak Yoyo. Yang pertama untuk Universitas Negeri Malang, apresiasi. Universitas Muhammadiyah Malang, apresiasi yang tinggi untuk pengembangan kegiatan soft skills, ini luar biasa ya. Sudah artinya peran universitas ini betul-betul tampak. Misalnya kalau itu negara itu betul-betul hadir di masyarakat gitu ya. Jadi ini universitas hadir di tengah-tengah mahasiswa. Jadi mahasiswa ditingkatkan soft skillsnya sejak mahasiswa baru, kemudian tadi menjelang PKL, menjelang yudisium, dan bahkan menjelang lulus ini ada program partisipasi integratif. Ini bagus kan? Jadi ada program yang terstruktur di tingkat universitas. Ini bisa menjadi ya, contoh praktek baik yang mungkin bisa ditiru di perguruan tinggi yang lain, baik swasta maupun negeri. Ini saya kira ya salah satu dari best practices yang bisa kita tiru. Di kampus kami di Universitas Gadjah Mada, ini kalau mahasiswa baru masuk itu juga ada program untuk menjamin mahasiswa itu sukses dalam pembelajarannya. Program untuk meningkatkan itu, critical skills, creative thinking dan sebagainya, communication skills, leadership dan seterusnya. Itu juga ada program untuk mahasiswa baru. Dan ini saya kira sangat krusial, sangat penting. Karena kalau universitas tidak mengambil kesempatan itu, seringkali kesempatannya diambil oleh mahasiswa-mahasiswa senior yang mungkin kemudian malah terjadi ekses yang macam-macam. Entah itu kekerasan dalam kampus atau apa, ini yang sering terjadi, sering kita dengar. Ini universitas harus memanfaatkan momen itu. Salut saya untuk Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah mengambil ya peran untuk soft skills mahasiswa sejak mahasiswa baru. Nah, kemudian untuk Pak Dedi, ini ya Pak, saya kira memang saya setuju dengan Bu Wisnu, ini tidak harus menjadi satu mata kuliah Pak, karena memang ya pengembangan soft skills ini lebih banyak sebaiknya tumbuh dari pengalaman. Mahasiswa harus experiencing dari kehidupan yang ada di dalam kampus. Nah, masing-masing bisa menumbuhkan soft skills-nya melalui aktivitas yang dia minati. Mungkin ada yang minat di dalam kelompok ilmiah ya, untuk mengajukan misalnya kerja dalam satu tim, ada yang mungkin dengan seni tari dan sebagainya. Ini saya kira akan sangat baik untuk universitas menyediakan wahana yang seluas-luasnya, tidak harus dalam satu mata kuliah, kecuali memang untuk misalnya hard skills bagi yang program kependidikan untuk guidance and counseling misalnya. Nah, itu mungkin ya, itu perlu ada mata kuliah. Itu. Nah, kemudian ini dari Pak Dedi menarik sekali masalah bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan supaya Renstra ini juga ya, memperoleh masukan dari sekitar akademik.
Ini realitas yang kita hadapi. Memang tidak semua sivitas akademika itu peduli terhadap pengembangan institusi. Ini kita harus paham, Pak. Bahkan pengalaman kami misalnya mengundang dosen-dosen untuk memberikan masukan, itu kalau kita mengundang katakanlah 50, itu hadir 20 itu harus sudah bersyukur. Tidak harus mulai dengan yang banyak, sedikit demi sedikit. Artinya kepedulian terhadap institusi ini kita tingkatkan ya, sedikit demi sedikit. Yang sudah memiliki kepedulian ini harus kita pertahankan, kita hargai, kita apresiasi. Tidak harus berharap bahwa semua itu akan memberikan masukan, tetapi saluran untuk memberikan masukan itu harus kita buka, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun yang merasa nanti tidak setuju karena tidak pernah diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Jadi yang penting ini kita harus membuka saluran-saluran komunikasi. Nah kemudian yang dengan pihak eksternal memang tidak mudah untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari stakeholders eksternal. Apalagi kalau kita mengundang mereka untuk memberi masukan secara khusus untuk rencana strategis kita, itu semakin susah lagi. Karena apa perlunya atau apa hubungannya rencana strategis UPI dengan perusahaan yang kebetulan ada di Jakarta? Mereka nggak ada hubungannya apa-apa. Namun demikian ini tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk memahami sebetulnya apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh stakeholders kita yang eksternal. Bisa melalui tracer study misalnya. Dari tracer study itu alumni-alumni kita akan memberikan masukan apa kekurangan yang mereka hadapi, sehingga kita bisa tahu nanti di dunia perjanjian harus mengembangkan lebih lanjut apa. Nah, ini dari alumni. Kemudian kalau dari dunia industri, pada waktu kami merancang pengembangan soft skills, kami melihat mengumpulkan semua pengumuman lamaran pekerjaan, Pak. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional itu mereka menginginkan lulusan dengan kualifikasi seperti apa. Sehingga dari sana kita menjadi yakin apa soft skills yang perlu kita tingkatkan bagi mahasiswa. Ini dengan begitu kita sudah tahu apa ekspektasi dari stakeholders eksternal. Juga dari acara-acara yang informal, Pak. Setiap kali ada kesempatan bertemu dengan dunia industri, dunia usaha, pemerintah, ini sebaiknya dimanfaatkan untuk bisa memahami sebetulnya apa tantangan-tantangan mereka, apa rencana-rencana mereka ke depan, sehingga kita betul-betul bisa menyiapkan anak didik kita dan juga pengetahuan yang kita kembangkan itu untuk kemudian berkontribusi menjawab tantangan-tantangan mereka. Jadi tidak selalu harus ya, dalam suatu bentuk yang formal ketemu khusus untuk renstra dan sebagainya, tetapi dari berbagai macam komunikasi ini ya kita bisa mendapatkan masukan-masukan secara informal yang nanti bermanfaat di dalam kita merumuskan apa itu peluang-peluang yang ada secara eksternal maupun apa tantangan-tantangan yang ada secara eksternal. Salah satu masukan dari alumni kami yang menjadi pengusaha sukses itu menyampaikan kepada kami sebaiknya pimpinan perguruan tinggi itu mencari kesempatan untuk bisa berdialog dengan pimpinan perusahaan swasta. Tidak cukup hanya di bagian manajer personalia, tetapi top manajernya, pimpinannya, bila mana perlu pemiliknya, karena pemilik inilah yang sebetulnya tahu rencana-rencana pengembangan ke depan. Minta diberi kesempatan supaya dosen-dosen bisa berkunjung ke perusahaannya, sehingga bisa mengetahui sebetulnya tantangan real yang ada di dunia industri dan dunia usaha itu seperti apa. Ini saran dari salah seorang alumni kami yang menjadi pengusaha yang sukses. Nah, apa yang diperlukan oleh tadi orang-orang sukses dari dunia usaha itu? Mereka sudah tidak butuh uang karena uang sudah bisa mengenerate sendiri. Yang diperlukan barangkali ya apresiasi, penghargaan. Nah, beberapa hari yang lalu saya tidak tahu apa kemarin atau berapa.
itu ada tulisan dari Pak Renal Tasali mengenai naiknya harga dosen. Salah satu saran beliau adalah konglomerat sebaiknya tidak mendirikan perguruan tinggi sendiri, tetapi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah mapan, yang sudah ada. Dia namanya bisa dicantumkan di gedungnya, namanya bisa dicantumkan di misalnya suatu program tertentu, program leadership apa misalnya dan sebagainya. Ini silakan. Ini saya kira juga satu peluang ya, di mana kita memberikan benefit kepada stakeholders eksternal. Saya kira suatu hal yang baik. Saya sangat senang dengan tulisan Pak Renat. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya di Kompas masalah bisnis keuangan. Saya bisa lupakan. Terima kasih Pak Dr. Baik, saya kira Bapak Dedi dan Ibu Yuni dan juga Ibu Dia dari WP bisa menangkap baik Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dedi dan Ibu Yuni dan Ibu Dia yang telah berpartisipasi dengan kami. Kami undang berikutnya Bapak Ihsan dari Malikus Saleh. Oheng ya. Kita ke Bapak Sulistyo Saputro dari UNS. Silakan Bapak. Bapak Sulistyo, mohon untuk mengaktifkan mic-nya Pak, yang ada di pojok kanan atas di bawah tanda merah itu, mohon diklik. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini masih ikut sharing mengenai masalah pembinaan soft skill ini. Bahwa tadi Bu Wisnu menyampaikan bahwa pembinaan soft skill itu kan tidak mutlak harus melalui sebuah mata kuliah gitu Pak ya. Di UNS kebetulan kami punya mata kuliah kewirausahaan yang itu sudah kita terapkan mulai 1990. Namun di dalam pelaksanaannya memang mata kuliah kewirausahaan ini lebih banyak memang masih berupa knowledge tadi, meskipun juga sudah diusahakan pengajarnya ini harus yang memiliki praktek kewirausahaan, sehingga di dalam perkuliahan dia bisa mengeluarkan bagaimana kiat-kiat untuk berwirausaha, memanage suatu usaha dan sebagainya. Kemudian di samping mata kuliah tersebut, tentu kami sebagai pimpinan dalam hal ini lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kami juga harus meningkatkan, memompa semangat untuk berwirausaha melalui pusat studi yang namanya PPKWI, yaitu Pusat Pengembangan Kewirausahaan. Ini ada di LPPN. Di samping itu, melalui LPPN juga kami punya program atau mengelola unit layanan KKN. Perlu kami sampaikan bahwa di UNS, KKN kita ini, kuliah kerja nyata ini adalah KKN yang tematik integratif. Jadi kita menerjunkan sekelompok mahasiswa di satu lokasi, di satu desa, itu tidak kemudian memaksakan diri kita pasang di desa ini sembarang, tidak menyesuaikan kebutuhan di desa itu, melainkan sejak awal kita sudah komunikasi. Misalnya Seragen itu kita identifikasi masing-masing desa itu perlu apa. Nah, tema-tema yang diminta dari desa atau dari daerah itu yang kemudian kita sesuaikan dengan pembentukan kelompok mahasiswa yang akan kita terjunkan di dalam KKN tersebut. KKN tematik integratif di UNS ini sekarang ini tidak hanya kita terjunkan di desa-desa di sekitar Solo Raya dan sekitarnya, melainkan kita sudah ikut
KKN Nusantara. Jadi ada yang di Raja Ampat, Papua, ada yang di Nusa Tenggara Timur, ada yang di Sabang, ya, di dekat Aceh. Bahkan 3 hari yang lalu kami sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan Konsul Jenderal RI untuk Kota Kinabalu, Malaysia. Kinabalu ini mulai Juli 2015 ini meminta kita UNS untuk menerjunkan mahasiswa di Kota Kinabalu, khususnya untuk SIKK, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi di sana anak-anak TKI kita itu ternyata, mohon maaf, banyak yang katanya memiliki kebiasaan yang kurang baik, misalnya suka mencuri duit temannya, teman sekolahannya itu, teman sekelasnya dan sebagainya. Kemudian masyarakat setempat ternyata masih banyak yang punya budaya ketika Lebaran itu bukannya seperti kita halal dihalalkan di tempat lain, tapi setelah itu dilanjutkan dengan minuman keras bersama dan sebagainya. Sehingga kita berharap mahasiswa kita ini kita beri bekal atau kita beri pengalaman untuk menangani permasalahan yang real ada di masyarakat, yang secara tidak langsung juga membekali mereka untuk soft skill untuk menangani aspek-aspek yang ternyata di masyarakat itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita ajarkan di kampus gitu. Di LPPM sendiri, Bapak, di tempat kita ini beberapa unit memang kita koordinir. Kita punya 3 unit di LPPM, unit pengelola KKN tadi, kemudian unit pengelola HKI, hak atas kekayaan intelektual, dan juga unit jaminan mutu, di mana di dalam unit jaminan mutu kita ada divisi untuk penjaminan mutu bidang research, penjaminan mutu bidang pengabdian pada masyarakat, penjaminan mutu publikasi ilmiah, penjaminan mutu pemasaran hasil riset dan pengabdian, dan satu lagi divisi penjaminan mutu untuk kolaborasi dengan industri. Jadi harapannya bahwa secara terstruktur, secara terencana, memang baik mahasiswa maupun teman-teman dosen dalam hal ini peneliti dan pengabdi pada masyarakat ini kita harapkan menangani tema-tema tertentu yang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak seperti itu, Wisnu sudah singgung tadi, one way communication, tapi kita harus two way communication atau super many ways communication, supaya kebutuhan di masyarakat dan apa yang kita lakukan ini sekali lagi adalah match fit. Demikian Pak, terima kasih sementara sharing dari kami. Baik, terima kasih Bapak Sulistyo Saputro dari UNS. Jadi memang sebagian mahasiswanya sudah ada yang dikirim ke Malaysia ya. Baik, ya. Ada yang saya kenal dari sastra Arab itu Mas Denny Darmawan mungkin dikirim ke sana. Baik, baik Bapak Sulistyo. Kita nanti kami tampung dulu ke Ibu Victoria, bisa nggak? Ibu Victoria dari UKSW. Ya. Baik, silakan Ibu. Ibu Victoria, mohon maaf, barangkali mic-nya barusan terpencet. Silakan di bawah pojok. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi setuju sekali dengan tanggapan atas pertanyaan atau komentar dari Pak Dedi mengenai perlunya
mengkomunikasikan Renstra seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Wisnu dan Pak Singgit tadi. Tapi memang hari ini memang saya sendiri merasa tidak mudah untuk bisa mungkin sangat terbuka untuk mengkomunikasikan Renstra, karena memang juga atau mungkin ini perasaan saya sendiri karena seringkali juga Renstra itu siapa yang bikin, nah kan tugas pimpinan yang bikin begitu kan, jadi memang agak susah untuk, ya saya merasa agak susah untuk bisa bisa minta masukan dari teman-teman yang kadang-kadang juga kurang bisa memberikan dengan rela gitu ya. Ini kan tugas pimpinan, bukan tugas saya. Kalau ini tugas sport saya jadi pimpinan, ya mungkin saya bisa memberikan masukan gitu. Tapi ya kadang-kadang seperti itu yang terjadi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan dalam modul itu, memang kita perlu untuk melaksanakan analisa SWOT terlebih dahulu untuk bisa membuat Renstra. Nah, apakah ada bisa dijelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan analisis SWOT yang efektif sehingga hasilnya merupakan gambaran yang real tentang kekuatan dan kelemahan atau peluang dan tantangan suatu institusi. Begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Victoria dari UKSW. Barangkali satu lagi Pak ya, Bapak Ihsan. Bapak Ihsan bisa mendengar kami Pak? Ya. Baik, silakan Bapak Ihsan dari Malikusareh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya ini pengelola di program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen. Jadi saya tertarik dengan masalah soft skill gitu. Kebanyakan mahasiswa kita ini latar belakangnya sudah bekerja. Jadi ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja di sektor swasta. Ini yang jadi pertanyaan, kemudian soft skill seperti apa yang perlu kita kembangkan untuk mereka? Karena kalau kita lihat sebagian besar mereka itu sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi paling itu kalau saya lihat tadi slide yang terkait dengan masalah soft skills ini, untuk di kelas itu kita memang memberikan tugas-tugas kelompok, presentasi. Tapi pertanyaannya yang di luar kelas itu bagaimana soft skills seperti apa yang perlu kita kembangkan. Kemudian persoalan yang lainnya ini untuk yang dan juga yang mengikuti program S2 ini, mereka belum bekerja. Ini saya kira maksudnya kan harus berkali untuk persiapan mereka bekerja, untuk wawancara, membuat CV dan segala macam. Tapi problem kita memang di sini Career Development Center kita itu belum begitu bekerja dengan lancar, sehingga bagaimana kalau kita mengambil peran ini, kita rasa itu kurang waktu tersedia. Terus selanjutnya saya juga tertarik dengan isu mengenai komunikasi. Jadi menyangkut dengan komunikasi ini, di samping kita harus membangun kemampuan kita sendiri, juga tentu saja ini kan sifatnya dia kan interaktif, bukan dari pihak kita saja, tapi juga dari rekan kerja kita, dari atasan kita, dari bawah kita. Ini terutama kita kadang-kadang kan repotnya jika berhadapan dengan atasan. Ya taruhlah misalnya yang tidak begitu komunikatif. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi yang lebih kondusif dengan dalam situasi seperti ini, di saat awal komunikasi kita itu tidak komunikatif. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ihsan dari Universitas Malikusareh. Saya kira tadi ada 3, dari Bapak Sulistyo, dari Ibu Victoria, dan
dari Bapak Ihsan. Silakan Pak Singgi atau Ibu Wisnu. Terima kasih Pak Dr. Yoyo. Pak Sulistyo Saputra UNS. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman-pengalaman yang baik yang dilakukan di UNS. Dan saya yakin memang kuliah kerja nyata ini menjadi wahana yang sangat-sangat efektif untuk membangun soft skills dari mahasiswa. Di UGM sendiri, di tempat kami, ini mirip dengan di UNS. Ini juga setiap tahun menerjunkan para mahasiswa. Sudah Indonesia Baik, Nusantara, sudah merambah juga ke tempat-tempat lain di luar negeri, di Thailand, di Malaysia, di Brunei. Dan ini saya kira suatu kesempatan yang baik karena ke depan ini kan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini, kita memang perlu untuk meningkatkan integrasi para mahasiswa ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Ini juga satu soft skills tersendiri yang sebelumnya barangkali dihadapi tidak mungkin sehebat pada saat nanti setelah betul-betul masyarakat ekonomi ASEAN ini terbentuk. Nah, maka melalui program-program KKN ini barangkali juga untuk Pak Iksan di Universitas Malikul Saleh, ini mahasiswa itu dikembangkan tidak secara teoris tapi langsung berinteraksi dengan pihak-pihak di luar kampus dengan masyarakat, maka dia akan mengembangkan kemampuannya untuk berkomunikasi. Bisa jadi hambatan komunikasi itu ada pada hambatan budaya, ada pada hambatan bahasa. Tadi kalau ke Malaysia atau mungkin ke Thailand itu mungkin ada hambatan semacam itu. Jadi betul-betul mahasiswa itu belajar dan kemudian terinternalisasi kemampuan itu, tidak sekedar hanya secara teoritis. Sehingga apa yang sudah dikembangkan di kelas yang tadi Pak Iksan dengan presentasi dan sebagainya, itu akan lebih berkembang lagi nanti pada saat mahasiswa itu terjun ke lapangan. Ini bisa berkembang dari praktek kerja lapangan di industri, kemudian juga praktek terjun ke masyarakat. Saya sangat salut dengan UNS. Mudah-mudahan praktek baik yang sudah dilakukan di UNS ini ya menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi yang lain, termasuk juga kelembagaan LPPM yang ini sudah terstruktur dengan sangat baik. Ada unit KKN, ada unit untuk kewirausahaan, ada unit untuk penjaminan mutu dan sebagainya. Nah, tentang mata kuliah kewirausahaan, saya mohon nanti Bu Wisnu merespon lebih lanjut ya, yang disampaikan oleh Pak Sulistyo. Kemudian Ibu Victoria, ini memang kalau yang namanya Renstra itu adalah produk dari elite di tingkat universitas atau di tingkat fakultas. Ini menjadi susah untuk kita mengkomunikasikan karena para sivitas akademika, para karyawan itu tidak merasa memiliki cita-cita besar yang sudah disusun. Itu menjadi milik para elite di universitas dan di fakultas. Maka sangat baik kalau Renstra itu sejak awal penyusunannya itu sudah melibatkan berbagai pihak, bahwa kesempatan untuk memberikan masukan itu tidak dimanfaatkan itu memang sering terjadi, tidak masalah ya, karena setiap orang itu memiliki atensi yang berbeda-beda, tapi paling tidak ya, dari pihak pimpinan di tingkat universitas maupun fakultas itu membuka diri untuk mendapatkan masukan-masukan. Nah, kemudian di dalam menyusun Renstra ini, termasuk di dalamnya juga menyusun SWOT analysis, ini memang sebaiknya ada tim yang ditugaskan, tapi tim ini betul-betul tim yang mampu untuk menyusun baik analisis SWOT maupun Renstra itu yang sifatnya partisipatif, yang melibatkan masukan dari
berbagai macam pihak. Nah, suatu SWOT itu baik tantangan maupun peluang yang ada itu sangat ditentukan oleh masukan-masukan dari banyak pihak maupun wawasan dari tim. Kalau tim wawasannya tidak luas, maka tentu kan peluang-peluang yang dilihat, tantangan-tantangan yang dilihat ini juga akan berbeda dibandingkan kalau timnya ini memang memiliki wawasan yang sangat luas, bisa melihat tantangan yang lebih besar, tapi juga peluangnya juga lebih besar. Sehingga memang sangat bagus kalau tim ini melibatkan beberapa level, beberapa generasi. Kami kalau di tempat kami itu mengistilahkan ada G1, G2, G3. G1 itu yang sangat-sangat muda, mungkin baru lulus master misalnya, tapi sudah terlibat sebagai asisten dan sebagainya. G2 itu mereka dosen-dosen yang sudah di tengah-tengah, sudah lulus doktor, ya, biasanya waktunya sedikit tetapi pengetahuannya banyak. Tapi yang G1 itu dia mungkin waktunya bisa lebih banyak, masih energik tetapi pengetahuannya mungkin kurang luas. Kemudian level yang lebih tinggi lagi G3, ini yang lebih senior lagi. Biasanya pada level yang senior ini para guru besar itu mungkin waktunya sudah tidak banyak, tenaganya juga sudah tidak besar, tetapi wisdomnya itu luar biasa, sehingga ini juga perlu kita libatkan. Nah, dengan begitu kita berharap bahwa analisis SWOT yang kita susun itu bisa ya, menjadi analisis yang ya, katakanlah sudah betul-betul melibatkan kemampuan yang ada di perguruan tinggi kita. Karena perlu kita pahami bahwa kalau yang senior-senior mungkin kurang terlalu familiar dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini peluangnya begitu besar. Tapi yang muda-muda itu kan luar biasa, sehingga bisa ya, berselancar kemanapun. Maka sebetulnya informasi yang kita perlukan untuk menyusun SWOT analysis ini tersedia sangat banyak. Maka betul-betul ini menentukan tim ini sangat baik, dan tim ini sebaiknya juga diterima oleh banyak pihak, sehingga nanti apa yang ditelurkan oleh tim ini bisa diterima oleh banyak pihak dan mengkomunikasikan itu juga tidak akan terlalu sulit. Saya kira ini penting ya, bahwa yang kita susun itu sebaiknya dirasakan sebagai nilai bersatu. Nah, kemudian untuk Pak Iksan ini saya kira praktek baik yang ada di UNS, praktek baik yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang ini perlu kita teladani, Pak. Jadi di luar ruang kelas itu banyak peluang-peluang untuk kita mengembangkan soft skills dari mahasiswa. Kalaupun toh kita merasa yang dalam kelas itu sudah baik, itu apa yang nanti dilaksanakan di luar, ini saya yakin akan menambah rasa percaya diri para mahasiswa, karena nanti pada saat lulus itu dia tidak akan berinteraksi hanya pada orang-orang yang disiplin ilmunya sama, pasti dengan disiplin ilmu yang berbeda, latar belakang budayanya juga bisa berbeda, sehingga pengembangan soft skill yang di luar kelas ini saya kira akan tetap sangat diperlukan. Nah, tentang komunikasi dengan atasan yang tidak komunikatif, mohon Bu Wisnu nanti bisa merespon. Tetapi saya merasa kalau untuk saat ini teknologi informasi dan komunikasi yang ada ini menyediakan peluang komunikasi yang luar biasa, menyediakan kemudahan kita untuk berkomunikasi baik horizontal maupun vertikal, baik internal maupun eksternal. Ada email, ada mailing list, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Line, kemudian macam-macam lah itu bisa dikreasi banyak sekali. Sarananya ada. Itu berarti sekarang kita harus membangun willingness untuk bisa berkomunikasi dengan. Saya kira itu, Dr. William. Terima kasih.
bravo untuk Pak Sulistyo Saputro di UNS ya. Ini luar biasa. Saya sedikit mau menambahkan Pak, mungkin tentang KKN tadi. Mungkin ada baiknya sedikit saya share dari teman-teman di UGM tentang KKN tematik. Awalnya kami juga mencoba mengidentifikasi masalah di suatu tempat. Kemudian kami akan bentuk satu tim dari mahasiswa yang multidisiplin begitu untuk mengatasi permasalahan dengan program-program yang dia rencanakan dulu sebelum terjun ke desa tujuan. Nah, tetapi sekarang tampaknya Pak, kita lebih pada memberdayakan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu boleh jadi dibalik, mahasiswa yang mencari permasalahan di lapangan. Kemudian dia sudah bekerja sama dengan teman-teman di, misalnya di tempatnya Pak Sigit di Fakultas Teknik. Oh, ini dengan ini berarti nanti saya akan bekerja sama dengan dari Fakultas Ilmu Sosial Politik atau mungkin dari Psikologi, dari Ilmu Budaya dan sebagainya. Jadi masalahnya apa? Nah, itu nanti kemudian mereka mengusulkan dosen pembimbingnya siapa gitu, dosen pembimbing lapangan. Jadi DPR-nya itu mengusulkan juga mahasiswa. Nah, ini yang terjadi akhir-akhir di sini di UGM seperti itu. Tematik dulunya kita menggunakan itu, tapi sekarang lebih dari ini kan sekaligus mengasah kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah yang terjadi dan juga bisa mengimplementasikan ilmunya, sekaligus juga dia bisa nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk supaya program mereka itu bisa dilaksanakan, dilanjutkan oleh pemerintah setempat. Jadi ini kan sekaligus sudah melalui soft skill sudah. Ya. Kemudian juga ini yang akan dilakukan di konsen berdasarkan permintaan konsen Kinabalu ini juga luar biasa Pak. Dan mungkin satu ditambahkan Pak nanti dengan yang ini temanya ini diangkat oleh teman kita dari Unhas KKN peningkatan karakter kebangsaan, jadi KKN kebangsaan Pak. Jadi mungkin ini perlu ditanamkan itu supaya orang Indonesia itu jangan gayanya Spanyolan gitu, separuh nyolong gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi kemudian kalau untuk tadi soft skill melalui kewirausahaan, memang itu dulu banyak dilakukan dan sekarang masih banyak dilakukan oleh teman-teman sebagai mata kuliah. Namun menurut Bapak hasilnya belum maksimal ya. Jadi mungkin karena kewirausahaan itu memang lebih, nanti kalau mata kuliah kan lebih banyak knowledge. Nah, bagaimana supaya itu menjadi suatu behavior, jadi keterampilan, maka untuk dia terampil maka diperlukan suatu pengalaman. Jadi berilah kesempatan pada mereka untuk mempraktekkan kewirausahaannya itu dan dikembangkan, karena untuk menjadi wirausaha yang tangguh itu kan dia harus mampu menjadi orang yang bersifat risk taker. Jadi berani mengambil risiko tapi dengan perhitungan, makanya biasanya ada business plan dan sebagainya, dan memotivasi mereka untuk menjadi seorang inovator. Ini kewirausahaan yang intinya menjadi risk taker dan inovator. Itu mungkin satu saran untuk Pak Sulistyo Saputro. Jadi mungkin lebih dikembangkan lagi model pembelajarannya juga. Jadi lebih banyak difasilitasi untuk supaya learning by doing gitu Pak. Jadi mereka dari itu bisa memaknai apa yang dia kerjakan selama dia dalam praktek. Jadi tinggal menggadukkan itu, mengompetskan dengan kalau Pak Sulistyo besok itu menggadukkan, tapi teman-teman yang lain mungkin tidak terlalu paham menggadukkan atau mencocokkan antara yang dia kerjakan dengan ilmunya. Jadi
tidak terlalu banyak teorinya, tapi dia supaya learning by doing dan bisa memaknai pembelajarannya itu. Kemudian satu tambahan mungkin untuk Bu Victoria. Jadi yang saya sangat 200% setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Singgih tadi, dan memang seperti saya katakan bahwa pimpinan universitas, pimpinan fakultas itu pasti mempunyai keterbatasan, karena pekerjaannya tidak hanya itu, meskipun itu hal yang penting. Oleh karena itu ada baiknya kalau Ibu sebagai anggota dari organisasi di UKSW, sebagai organisasi juga memberikan informasi. Nah, Ibu juga mulai bisa mengembangkan menularkan ini kepada teman-teman yang lain, bisa melalui mailing list dosen, bisa melalui apa saja, WhatsApp ataupun apa saja yang kemudian akan dibentuk, bisa melalui kelompok dosen, kelompok dosen sefakultas dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi, kalau kita dulu mengembangkan itu melalui menjadi critical mass, ya, sehingga informasinya betul-betul dari bawah. Karena SWOT analysis itu betul-betul berasal dari fakta yang ada di lingkungan kita, gitu, sehingga kita betul-betul paham. Gitu. Jadi restranya menjadi lebih akurat dan lebih tepat, begitu. Nah, untuk Pak Ihsan memang ini case-nya agak beda dengan yang dilakukan oleh Pak Sulistyo Saputro dan Bu Dia serta Bu Eri dan teman-teman di UMUH Malang. Karena mahasiswanya Pak Sulistyo Saputro ini kan S2 ya Pak ya, dan variasinya juga sebagian Pak Ihsan di Maliko Saleh ya. Ini Pak Ihsan ini mahasiswanya kan S2 pasca sarjana. Sebagian sudah bekerja, sebagian belum bekerja. Jadi fresh graduate gitu ya. Nah, soft skill yang dikembangkan apa? Nah, kita kembali pada pasca sarjana itu sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Jadi tujuan untuk S2 itu ingin menghasilkan lulusan yang seperti apa? Sehingga soft skill-nya mungkin tidak akan sama persis dengan soft skill-nya anak-anak S2. Nah, kemungkinan kita bisa bukan memperdayai, tapi memberdayakan justru keragaman dari mahasiswa itu yang sudah bekerja dan belum bekerja. Nah, yang belum bekerja ini bisa dimentori oleh teman-teman yang sudah bekerja, sehingga apa yang harus dilakukan ketika mereka bekerja dan sebagainya. Tetapi karena S2 ini pada umumnya lebih pada sifatnya keilmuan, makanya pada research dan sebagainya. Nah, ini kemampuan untuk researchnya yang mesti ditingkatkan. Jadi melihat masalah-masalah masyarakat untuk kemudian diteliti menjadi suatu evidence, ya, sehingga ini kemudian bisa dilakukan untuk perbaikan-perbaikan tentang kualitas hidup dari masyarakat dari berbagai ilmu, baik itu dari sisi ilmu teknik, ilmu kesehatan maupun ilmu sosial dan kemanusiaan. Nah, kemudian ini kalau guidance developmental center yang dipunyai itu belum bekerja, kan Bapak jadi direktur Pak ya, atau jadi pengelola di pasar sarjana. Mengapa tidak disetup satu unit kecil atau tim kecil di pasar sarjana Pak? Ini bisa menjadi model nanti seluruh universitas gitu. Nah, ini juga berkait dengan komunikasi nanti. Tadi memang bisa melalui berbagai media, tetapi sebenarnya kalau pimpinan universitas yang lebih tinggi dari direktur pasar sarjana dari strukturalnya itu tidak membuka diri, memang agak sulit. Namun demikian, Bapak bisa bertindak dulu melakukan suatu action di unit Bapak di pasar sarjana, dan itu dijadikan model bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan kondusif. Itu Bapak jalankan, baik melalui berbagai media, ya, karena kadang-kadang ada yang orang malu-malu, tetapi kalau melalui media
IT itu mereka lebih bebas karena tidak nampak wajahnya seperti apa gitu. Nah, ini bisa dilakukan dan Bapak bisa membangun misalnya kalau yang dilakukan di fakultas saya Pak, itu setiap pagi antara tenaga kependidikan dengan pengurus fakultas itu selalu disediakan waktu sebelum mereka bekerja, kumpul kemudian ada semacam renungan pagi. Nah, di situ yang bicara justru dimotivasi adalah dari kalangan tenaga kependidikan. Nah, ternyata kemudian juga ternyata itu efektif hasilnya, mereka jadi berani untuk menyatakan pendapatnya, melihat adanya kekurangan-kekurangan dan ini diterima oleh pimpinan fakultas. Nah, kemudian juga dan itu kemudian juga dilakukan di masing-masing prodi. Yang ini termasuk prodi pasca sarjana karena di tempat kami kan sudah monodisiplin, jadi kembali ke fakultas masing-masing. Dibangun satu komunikasi yang interaktif di satu prodi itu, kemudian pimpinan ternyata melirik. Kok di sana bisa santai kerjanya, tetapi serius kinerjanya seperti apa? Ini kemudian menjadi model. Melirik, kemudian ditanyakan apa yang terjadi. Nah, kemudian diadop. Kemudian juga kalau tadi Pak Sigit menggunakan menggunakan media, itu di tempat kami yang ini juga menjadikan Webometrics kami meningkat rankingnya adalah melalui PRO, paperless office. Jadi di situ ada kesempatan terbuka semua unsur yang ada, semua sivitas akademika yang ada di, justru malah ini adalah dosen dan tenaga kependidikan, staf pendukung, itu bisa mengomentari, bisa menyampaikan unek-uneknya, bisa menyampaikan rasa bahagia, rasa sedihnya di PRO ini tanpa merasa sungkan. Awalnya sih enggak, tapi lama-lama mereka terbiasa. Ya, karena nggak ketemu orangnya dan kita nanggapinya dengan cara-cara yang bahasa gaul gitu Pak, bahasa mereka sehari-hari, tidak terlalu formal. Karena ketidakformalan ini kemudian akan menimbulkan satu komunikasi yang lebih efektif dan terbuka, sehingga mereka sekarang tidak sungkan-sungkan lagi untuk menyampaikan kritik dan sebagainya dengan cara yang baik, tidak saling menyakiti begitu, tapi tujuannya adalah sama-sama membangun organisasinya. Ini barangkali satu tips yang bisa dipraktekkan disesuaikan dengan keadaan di Malikul Saleh begitu, dan ini mungkin best practice juga bagi teman-teman yang lain dan mungkin juga punya best practice sehingga bisa dilakukan. Demikian Pak Ihsan dan Pak Sulistyo dan Ibu Victoria, terima kasih atas tanggapannya dan saya kembalikan pada Dr. Yoyo. Sebenarnya sangat menarik perbincangan ini, dan sebenarnya saya ingin juga memberikan komentar, hanya waktunya saja sudah habis begitu. Ya, mungkin saya akan menyampaikan lewat email saja komentar saya mengenai diskusi ini. Tapi juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Dia Erni dan Ibu Yuni sudah mempresentasikan mengenai soft skill ini. Dan terima kasih kepada para fasilitator, Pak Singgi dan Ibu Wisnu yang sudah memberikan fasilitasi di dalam diskusi ini. Demikian juga kepada tim dari UGM, Pak Yoyo, Pak Komang, Pak Ari dan Ibu Ana yang sudah memberikan kontribusi di dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah menyediakan waktunya dan bersabar dengan komunikasi yang masih kurang, teknik komunikasinya yang kurang baik, bukan soal komunikasinya. Ya, terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Bapak Ibu tadi, demikian tadi disampaikan oleh Bapak Iskandar bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf sekali kami tidak bisa menghubungi ataupun menyapa Bapak Ibu yang lain yang belum kami sapa, karena mohon maaf ini waktu sudah waktunya istirahat dan waktunya makan siang tentunya untuk wilayah Indonesia Barat, dan
Kami juga di sini para fasilitator sudah sejak pagi dari jam 8 sampai pukul 12 lebih ini. Jadi kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dengan kami, Ibu Yuni dan Ibu Ria dari UMM, Bapak Deddy Suryadi dari UPI, Bapak Sulistyo Saputro dari UNS, Ibu Victoria dari UKSW, dan Bapak Isan juga rekannya tadi dari Universitas Malikus Saleh, dan juga Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung dengan kami dan mau menyimak dengan kami. Jadi sekedar update informasi yang sampai detik ini telah online dengan kita ada 15 peserta dikurangi admin 2. Jadi ada sekitar 13 peserta yang online yang peserta kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para fasilitator, Bapak Iskandar, Ibu Wisnu dan juga Bapak Singgi yang telah menemani berdiskusi pada sesi webinar siang kali ini. Kami ingatkan bahwa kita masih ada sesi webinar yang akan datang. Insya Allah akan dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2015 yang akan membahas tentang Sapodo 3, yaitu tentang menggerakkan perubahan. Nanti di sana ada Prof. Sahid, Ibu Ika Dewi Ana PhD, ada Bapak Dr. Didi Ahyari, beliau adalah Warek UGM, dan juga ada Prof. Kirbani atau Ibu Leni. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.